Halo semuanya, Tajahal. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan masuk ke bab 5 ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas pelajaran keempat ya. Sekarang kita akan masuk ke bab 5. Bab 5 ini dia judulnya 我要去学校上课. Nah, apa sih itu artinya 我要去学校上课? Nanti ketika sudah masuk ke kosakata kita akan tahu ya. Oke, tapi kalau mau diartikan satu-satu sekarang pun bisa sih. Ada kan yang sudah pernah dipelajari ya. 我 itu saya ya. 去 udah pernah belajar sepertinya ya. 去 itu artinya pergi ya. Nah, mungkin yang kosakata yang lain belum sempat dipelajari. Oke, nanti ketika kita sudah masuk ke kosakata, kita akan tahu apa arti dari judul bab 5 kita ya. Oke, nah jadi bab 5 pelajaran kelima kita di sini bacanya adalah ti u ke. Ti itu artinya keberapa gitu ya. Ti u berarti kelima ya. Ti u itu artinya adalah kelima. Sebentar saya buka pointernya. Oke, ti artinya ke, u itu 5, ke itu pelajaran. Ti u ke pelajaran kelima atau bab kelima. Judulnya 我要去学校上课. Oke, terus di belakangnya ada i, ada satu, karena bab kita ini agak panjang, jadi saya pisah menjadi 2 video ya. Bagian pertamanya itu membahas tentang kosakata kita. Oke? Nah, ini dia judul bab 5 kita. Oke, kita langsung masuk ke kosakata ya. Oke, ini di sini ada kosakatanya sebagian ya. Saya bantu bacakan terlebih dahulu. Silakan boleh sambil mengikuti di depan layar masing-masing ya. Oke, satu kosakata saya akan membacakannya 3 kali ya. 学校,学校,学校,老师,老师,老师,学生,学生,学生,同学,同学,同学,留学生,留学生,留学生,学习,学习,学习,上课,上课,上课,下课,下课,下课,大学,大学,大学. Oke, kita lihat artinya sama-sama ya. 学校 itu artinya adalah sekolah. Tadi judul kita itu 我要去学校, ya kan? Nah, ini di sini ada 学校, berarti ada berhubungan dengan sekolah ya. Oke. Nah, jadi 学校 itu artinya sekolah. Nah, dalam bahasa Mandarin tidak terlalu dibedakan kampus dengan sekolah. Tempat kita belajar, menuntut ilmu, itu semuanya boleh disebut dengan kata 学校, ya. Jadi misalnya kalau kamu mungkin ke luar negeri atau apa ya, kamu dengar ada mahasiswa dia juga bilang 我要去学校, saya mau pergi ke sekolah. Kalau kita di sini kan saya mau pergi ke kampus gitu kan. Kalau sekolah kan untuk anak SD, anak SMA gitu ya. Tapi kalau udah mahasiswa kan itu kita bedain, bilangnya kampus. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin tidak terlalu dibedakan sih ya. Mau dia kampus atau sekolah sama aja sih manggilnya 学校 ya. Tapi kampus juga ada bahasa Mandarinnya. Cuma dalam penggunaan sehari-harinya ya lebih banyak disamain gitu. Sama seperti dengan ini, 老师, 老师 itu artinya guru. Kalian manggil saya kan juga 老师, walaupun saya itu dosen kan gitu kan. Nah, tetapi kalian manggil ke saya kan juga sama manggilnya 老师. Jadi dalam bahasa Mandarin tidak begitu dibedakan ya batas antara sekolah menengah dengan kampus atau perguruan tinggi gitu. Tidak begitu dibedakan ya. Jadi semua orang yang mengajari kita boleh kita panggil dengan sebutan ini, 老师 ya. Tidak sebatas guru di sekolah saja ya. Kamu misalnya belajar piano, belajar bernyanyi, orang yang mengajari kamu itu tetap boleh kamu panggil dia dengan sebutan 老师 ya. Nah, hari itu ada yang kakak kelas kalian dulu ada yang bertanya, 老师, jadi apa beda antara 老师 dengan 师傅? Dia mungkin nonton film-film silat ya. Kan ada di situ manggil gurunya itu master gitu kan. Master atau gurunya itu dipanggil dengan sebutan 师傅 atau nonton film-film kungfu gitu kan, Huang Fei Hong gitu ya. Di sana ada panggilan kepada guru dengan memanggil 师傅 ya. Apa bedanya? Nah, kalau beda antara 老师 dengan 师傅 ya, kalau 老师 dia lebih ke mengajarkan ilmu pengetahuannya atau yang berhubungan dengan penggunaan otak gitu. Misalnya lebih ke yang menggunakan otak, tidak menggunakan tenaga
untuk mengerjakannya itu. Tapi kalau shifu itu dia lebih ke mengajarkan keterampilan, tapi yang harus membutuhkan menggunakan tenaga gitu. Misalnya contoh yang dipanggil shifu, misalnya kamu belajar itu bengkel otomotif gitu kan. Yang mengajari kamu itu dipanggil shifu. Itu dia. Atau misalnya contoh belajar silat ya kan, wushu, itu juga dipanggil shifu ya. Tetapi kalau sekarang tidak begitu dibedakan lagi sih. Tapi kalau dulu sih kayak gitu, kayak misalnya yang lebih keterampilan yang menggunakan tenaga, itu dulu gurunya itu dulunya dipanggil dengan sebutan shifu. Nah, kayak misalnya belajar membuat kue atau membuat apa ya, kayak ping itu apa ya, pia gitu, kayak kan kalau orang Tionghoa ada membuat apa ya, kue gitu, tetapi yang diturunkan turun temurun yang dipakai untuk sembahyang gitu. Itu kan tidak semua orang bisa membuatnya ya. Dulu itu kan masing-masing ada resep rahasianya gitu. Jadi kalau kamu belajar membuat seperti itu, biasanya manggil gurunya itu manggilnya shifu ya. Tapi kalau sekarang sih tidak begitu dibedakan lagi, walaupun dia gurunya yang mengajarkan membuat kue, sama juga bisa kamu panggil juga dengan sebutan laoshi. Kamu belajar misalnya olahraga apa wushu gitu kan, juga sekarang juga sama aja juga dipanggil laoshi gitu ya. Jadi tidak terlalu dibedakan lagi. Tapi kalau zaman dulu dibedakan. Kalau zaman dulu kan mereka memanggil guru itu kebanyakan kan panggilnya xianshen. Xianshen itu karena dulu kan yang boleh sekolah kan cuma laki-laki. Jadi manggilnya xianshen. Orang yang lebih terpelajar manggilnya xianshen. Nah, kemudian udah agak ada perempuan juga yang udah boleh sekolah manggilnya laoshi. Jadi dulu agak dibedakan kalau misalnya yang berhubungan dengan pemikiran, tidak menggunakan tenaga gitu ya. Di dalam bahasa Mandarin ada dibedakan dengan wen dengan u. Kalau wen itu artinya yang lebih ke sastra gitu. Jadi misalnya belajar menggambar, melukis, gitu-gitu yang nggak pakai tenaga lah gitu ya kan. Yang lebih ilmiah lah kalau kita bilang sekarang ya kan, itu dipanggilnya laoshi. Tapi kalau misalnya yang mengajari kamu yang keterampilan yang menggunakan tenaga, misalnya belajar pertukangan ya, membuat perabot gitu ya kan, atau mengukir atau apa yang menggunakan tenaga, itu biasanya manggilnya shifu. Nah, itu dia bedanya ya. Oke. Nah, kita lanjut berikutnya. Xueshen itu adalah murid ya, Xueshen itu adalah murid. Nah, ini pun sama kalau mahasiswa, bahasa Mandarinnya ta Xueshen. Di depannya tambahkan satu huruf ta. Nanti di bawah akan kita jelaskan ya di slide yang berikutnya. Ta artinya besar. Xueshen murid yang sudah besar-besar itu mahasiswa. Tapi dalam sehari-harinya ketika misalnya kamu ditanya ya, 你还在学习吗？还是工作了？ kamu sudah bekerja atau masih belajar gitu ya kan? Atau masih belajar atau sekolah gitu kan? Kamu bisa menjawab, 我还是学生, saya masih seorang murid, saya masih seorang pelajar. Tidak, kadang tidak terlalu ditekankan 我是大学生, karena kalau kamu bilang seperti itu kesannya emang hebat kali udah jadi mahasiswa kok harus ditekankan kali gitu ya. Jadi dalam praktek sehari-harinya ya tidak begitu sering dibedakan ya kan. Sama juga dengan misalnya orang nanya sama saya ya kan, ni zuo sheme gongzuo de, kamu pekerjaannya apa gitu kan. Jadi biasanya ya jawab gini aja, 我是老师, saya adalah guru gitu kan. Jarang saya bilang 我是教授, saya adalah profesor, dosen gitu kan. Kenapa dosen bahasa Mandarinnya dipanggil jiao shou ya kan, atau daxue jiangshi. Daxue ini kan di sini universitas, jiangshi itu pembicara, pengajar di kampus. Tetapi kebanyakan di luar negeri sih manggil dosen itu sebutannya itu jiao shou. Jiao shou itu sebetulnya profesor, karena di luar sana untuk menjadi dosen kan harus S3 gitu, minimal harus S3. Kalau kita di sini kan minimal S2 sudah boleh. Jadi saya sebetulnya tidak beranilah menyebut diri saya sendiri jiao shou, karena saya kan belum profesor kan gitu ya, belum S3 maksudnya ya. Paling kalau mau dibilang 我是大学讲师, saya adalah staf pengajar di universitas.
Tapi ya ngapain ditekankan kali dosen gitu kan. Nah, karena dalam bahasa Mandarin sebetulnya nggak terlalu dibedakannya ya kan. Jadi bilang aja 我是老师 gitu. Itu pun boleh ya. Itu ketika kita mau menjelaskan kita sendiri itu boleh kita pakai. Misalnya seperti tadi 大学讲师 itu pembicara di kampus atau di perguruan tinggi, di universitas, yaitu sama dengan dosen. Tapi kalian manggil saya, nggak manggilnya 大学讲师, 大学讲师, nggak gitu. Ya, kalau mahasiswa yang manggil ke dosennya, ya manggil aja 老师 atau 教授, kalau sudah S3 atau sudah profesor, ya boleh dipanggil 教授, Pak Prof gitu, Ibu Prof gitu ya, kalau kita Indonesiakan. Tapi ya sehari-harinya tetap sama aja sih, nggak terlalu dibedakan dia, ya tetap sama aja manggilnya 老师. Sama juga dengan ini, misalnya kalau ada yang nanya, kamu masih sekolah atau kamu masih belajar, sebetulnya dalam bahasa Mandarin sama ya, sekolah dengan belajar, maksudnya belajar di kampus dengan belajar di sekolah sama aja, manggilnya 学习, ya artinya belajar, tidak begitu dibedakan. Jadi misalnya ada yang nanya, kamu udah kerja atau belum? Oh, 我还是学生, saya masih seorang murid. 我还是大学生, saya masih seorang mahasiswa, itu pun boleh ya. Tapi sehari-harinya tidak begitu dibedakan. Sama dengan ini, 你要去哪里? Kamu mau pergi kemana? 我要去学校, saya mau pergi ke sekolah ya. Walaupun sekolah yang dimaksud adalah kampus, ya sama aja ya, tidak begitu dibedakan. Oke, kita lanjut berikutnya ya. 同学, kita lihat di sini banyak kata ini ya, 学学. 学 ini artinya belajar. Nah, nanti kita lihat di sini si ini artinya latihan, 学习 artinya udah belajar terus dilatihankan lagi, dipraktekkan lagi ya. Nah, kalau di sini 同学, 同 itu sama, 同学 sama-sama belajar. Berarti belajar di tempat yang sama. Nah, itu teman sekolah atau teman sekampus, itu 同学 ya. Jadi misalnya contoh, kalau kita di sekolah atau di kampus yang sama, itu boleh kita sebut 同学, atau di kelas yang sama, itu 同学. Tapi kalau misalnya bukan di kelas yang sama, contoh misalnya kampus yang lain, misalnya kita kan IB Daxue ya kan, Universitas IB, misalnya ada yang dari kampus yang lain, misalnya Subei Daxue, Subei itu artinya sumut, ya kan, Bei Sumentara ya kan, Sumatera Utara ya, Subei Daxue ya, Universitas Sumatera Utara USU. Nah, jadi kalau saya mau mengatakan mahasiswa USU, ya kan, atau murid dari USU, saya akan mengatakan 苏北大学的学生. Di sini menggunakan 学生 dan bukan 同学 lagi, ya, karena 同学 itu mesti sama tempatnya, tempat belajarnya 同学 ya. Oke, lain lanjut berikutnya 留学生. Nah, 留学生 artinya mahasiswa asing atau pelajar asing. Orang yang meninggalkan kampung halamannya untuk belajar itu namanya 留学生. Meninggalkan tempat lahir negara kelahirannya, ya itu namanya 留学生. Jadi misalnya kita pergi ke Singapura belajar, itu kita namanya 留学生. Orang Amerika datang ke Indonesia namanya 留学生 ya. Jadi 留学生 itu artinya pelajar asing yang meninggalkan negaranya ya untuk pergi belajar ke luar negeri gitu ya. Nah, kalau misalnya saya bukan pindah negara, tapi saya hanya pindah kota misalnya ya, saya pindah kota, misalnya ke kota yang lain, misalnya dari dari Siantar datang ke Medan ya. Oke, jadi itu namanya apa? Itu namanya adalah 外地生. 外 itu artinya luar, 地 itu tanah, 生 itu artinya orang atau murid. Nah, jadi 外地生 artinya adalah orang atau murid yang meninggalkan kampung halamannya, yang dari tanah yang luar. Nah, ya kan, yang dari tanah yang luar ini dia ya. Bacanya Hanyu Pinginnya 外地生. Oke, nah ini dia ya. 外 ini artinya luar, 地 itu artinya tanah ya. 生 itu orang atau murid gitu lah ya. Oke, jadi murid dari luar tanah ini. Nah, berarti artinya pelajar luar kota. Nah, ya misalnya contoh kamu pergi ke Jakarta, nah, itu kamu sudah namanya 外地生 ya, pelajar yang luar kota, anak-anak luar kota. Nah, ya, anak luar kota. Di luar dari tanah
yang sekarang kita pijak ini. Nah, berarti dia itu anak luar kota ya. Oke, itu white t-shirt. Kalau dia itu tinggalnya di sini, terus dia belajar di sini juga, maka kata Y ini kan artinya luar ya. Ini diganti. Diganti dengan apa? Ganti dengan pen. Pen itu artinya di sini pentishan. Nah, pentishan itu artinya adalah pelajar, apa bahasa Indonesianya ya? Pelajar asli di kota ini ya. Pelajar yang asli dari kota yang sama lah ya. Misalnya contoh kamu lahir di Medan, terus kamu kuliah di Medan. Nah, itu namanya pentishan ya. Bahasa Indonesianya apa sih yang pas ya? Pelajar asli, pelajar apa ya? Pelajar yang pokoknya ngerti lah ya. Nah, maksudnya misalnya contoh kamu lahirnya di Medan. Kamu selama ini tinggal di Medan dan kamu kuliah juga di Medan. Nah, tidak keluar kota lah ya. Bukan yang luar kota, yang asli di kota ini, di kota kelahiran dan tempat tinggalnya, ya itu namanya pentishan, ya. Jadi ini bedanya whiteishan dengan pentishan. Oke, kita lanjut berikutnya lagi sampai di mana? Sampai di sini ya tadi, sampai Liushushan tadi ya. Oke, lanjut berikutnya Xue tadi sudah kita bahas. Xue artinya belajar, Si itu artinya latihan. Udah belajar terus dilatihankan lagi. Berarti itu Xue ya, artinya udah belajar terus kita praktekkan lagi. Sangke dengan siake ini adalah lawan kata. Nah, tulisan sang dengan sia ini adalah lawan kata ya. Sang itu artinya adalah naik atas ya, sebelumnya ya, atau mengikuti juga bisa di sini mengikuti. Ke itu kan pelajaran, mengikuti pelajaran berarti masuk kelas. Lagi belajar. Kayak kita sekarang ini namanya sangke ya. Nah, kalau siake, sia itu lawan katanya. Sia ini bisa artinya turun ke bawah ya, atau udah selesai. Ya kan? Kemudian berikutnya juga bisa ya. Siaike next berikutnya itu artinya ya kan. Jadi sia itu artinya lawan kata dari kata sang ini. Jadi tadi sang itu kan mengikuti pelajaran. Kalau ini berarti udah siap mengikuti pelajaran, udah selesai, udah bubar kelasnya ya, itu namanya siake atau lepas kelas atau selesai mengikuti pelajaran, terserah lah. Yang penting ngerti maksudnya ya. Jadi nanti misalnya kalau jam kuliah kita udah selesai, itu bahasa Mandarin namanya siake le. Le itu artinya sudah. Siake le sudah selesai pelajaran, sudah keluar kelas gitu ya. Nah, kalau sangkele sudah mulai pelajarannya, sudah masuk kelas gitu ya, itu artinya. Oke, kita lanjut berikutnya. Taxue itu artinya perguruan tinggi atau universitas. Nah, kayak kampus kita berarti IBI Taxue ya, Universitas IBI ya. Tadi ada contoh apa? Peisu Mentala Taxue ya, Universitas Sumatera Utara, atau Mianlan Taxue, Mianlan Kuoli Taxue, Unimed. Nah, Mianlan itu Medan, Kuoli itu negeri, ya, jadi Unimed. Banyaklah kampus-kampus yang lain, ada misalnya ada LP3I juga ada harapan dan sebagainya, bisa dimasukkan di depan namanya ya. Oke, kampus atau perguruan tinggi ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, di sini setelah yang berikutnya tadi kan kita membahas ini. Oke, tadi kan kita membahas ini ya, Taxue ini artinya perguruan tinggi atau universitas. Ta ini artinya besar ya. Ta ini artinya besar. Kalau tulisan ta ini kita ganti dengan kecil, kecil ini xiao. Xiao ini artinya adalah kecil. Chong ini artinya menengah. Nah, ya tengah itu artinya chong ya. Jadi kecil, menengah, besar. Nah, ya, sekolah yang kecil-kecil ya kan, sekolah yang menengah-menengah. Kemudian sekolah yang besar-besar ya kan. Sekolah yang besar-besar berarti itu artinya kampus ya, universitas. Sekolah menengah berarti ini ya sekolah menengah, sama dengan bahasa Indonesia ya. Oke, sekolah yang kecil-kecil ini artinya sekolah dasar atau SD ya. Jadi ini artinya adalah SD. Kemudian di sini terinclude di dalamnya SMP dengan SMA ya. Kemudian baru kampus atau universitas ya. Nah, sekolah menengah dibagi dua. Satu bacanya adalah chuchong, satu lagi bacanya adalah kauchong ya. Chu ini artinya adalah awal, mula,
Berarti ini artinya SMP ya, sekolah menengah pertama kan. Oke, kalau yang ini kau ini artinya tinggi, sekolah menengah yang tinggi yang atas, SMA ini artinya ya. Jadi Chuchong itu SMP, Kaochong itu adalah SMA. Maka kalau misalnya kita mau mengatakan murid SD, belakangnya tinggal tambahkan kata shen tadi. Xiao xue shen berarti murid SD. Zhong xue shen murid sekolah menengah. Bisa dibagi dua, ya kan? Murid SMP, Chu Chong Shen, ya kan? Kalau murid SMA, Kau Chong Shen, tinggal ditambahkan Shen di belakangnya saja. Da Xue Shen, mahasiswa. Oke, nah itu dia. Jadi saya rasa ini tidak ada masalah ya, bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini, ini yang tadi saya bilang ya. Xiao xue shen, xiao ini kecil ya. Xiao xue shen murid yang kecil-kecil, berarti murid SD. Zhong xue shen murid sekolah menengah ya. Tadi sudah ada contohnya. Da xue shen itu artinya mahasiswa ya. Oke, mungkin ada yang nanya, langsung jadi kalau TK apa? TK itu bahasa Mandarinnya You'eryuan ya. You'eryuan, you itu artinya kecil, masih baru lahir, masih balita, nah gitu ya. You'er berarti anak yang masih sangat kecil sekali. Yuan itu taman, jadi taman untuk anak-anak yang masih sangat kecil, itu berarti TK ya, taman kanak-kanak. Agak mirip ya dengan bahasa Indonesia pakai taman ya, You'eryuan ya. Oke, lanjut berikutnya kita masuk ke slide yang selanjutnya. Oke, di sini ada lanjutan dari kosakatanya. Saya bantu bacakan terlebih dahulu. Silakan boleh diikutin di depan layar masing-masing ya. Satu kalimat saya baca 3 kali. 教室, 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 宿舍, 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 餐厅, 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 图书馆, 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 要, 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 去, 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 回, 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 在，在，里，了，不，哪儿，Oke, kita lihat sama-sama artinya. 教室 ini artinya adalah ruangan kelas ya. Shi ini artinya ruangan, jiao ini artinya adalah mengajarkan, ruangan tempat mengajarkan ilmu, berarti ruangan kelas itu 教室 ya. Sushe ini artinya adalah asrama atau tempat kos atau mes. Misalnya kalian kerja gitu, perusahaan ada menyediakan tempat untuk kalian tidur, untuk karyawannya. Nah, itu namanya sushe, ya, asrama. Ya, oke. Atau misalnya kalau kalian kos, itu pun boleh kalian sebut sushe. Jadi sushe itu artinya tempat kalian yang kalian tempati sementara untuk belajar ataupun untuk bekerja. Itu namanya sushe ya. Oke, canting itu artinya rumah makan atau restoran ya. Misalnya Garuda Canting, restoran Garuda misalnya, apalagi sinar pagi, soto sinar pagi canting, nah ya kan, restoran soto sinar pagi atau apalah ya, bisa diganti yang lainnya, Miramar canting dan sebagainya ya. Jadi canting itu artinya adalah restoran atau rumah makan. Tushukuan itu perpustakaan, tidak ada masalah. Yao itu artinya mau. Jadi kalau saya bilang yao ma, ayo artinya apa? Kalau ditambah ma di belakang, video-video sebelumnya ada ya dibahas, ditambah ma di belakang itu menunjukkan pertanyaan. Yao ma, maukah? Ya, ni yao ma, kamu maukah? Kalau mau jawabnya yao. Yao itu artinya mau. Kalau tidak mau, tambahkan ini tidaknya. Puyao, tidak mau. Ya, puyao itu bisa artinya tidak mau atau jangan. Ya, jangan juga sama bacanya adalah puyao. Ya, puyao tawo, jangan memukul saya. Ya, saya tidak mau dipukul, itu maksudnya ya. Jadi ya tidak mau ya sama dengan jangan ya.去itu artinya adalah pergi ya. Misalnya去餐厅, pergi ke restoran. 去图书馆, pergi ke perpustakaan. 去学校, pergi ke sekolah ya. Atau misalnya 去Sun Plaza ya kan. 去仙达, 去雅加达, pergi ke center, pergi ke Jakarta. 去万隆, pergi ke Bandung.
Atau ke luar negeri pun bisa, misalnya 去美国, pergi ke Amerika, 去Filipina, pergi ke Filipina, ya kan? Apalagi, pokoknya bisalah belakangnya diisi tempat tujuan yang ingin kalian pergi. Atau 去爷爷的家, ya kan? Hari itu kita sudah belajar hubungan keluarga. 爷爷itu kan kakek. 爷爷的家 rumah kakek, ya. 奶奶的家 rumah nenek, ya. 外公的家 rumah kakek tapi pihak ibu. 外婆的家 rumah nenek tapi yang pihak ibu, ya. Atau 去阿姨的家 rumah bibi, ya. 去舅舅的家 rumah paman yang dari pihak ibu. Nah, ya, jadi tempat tujuannya bisa diganti-ganti yang lain. 去马达山 pergi ke Brastagi misalnya, ya kan? Apalagi 去tanah Cialo, tanah Karo, dan sebagainya, ya. Bisa diganti-ganti yang lain. Oke, lanjut. Hui itu artinya pulang, ya. Hari itu kita pernah belajar jia artinya rumah. Hui jia itu artinya pulang ke rumah. Nah, ya, atau mau pulang. Biasanya itulah yang sering kalian bilang, dulu kakak kelas kalian bilang sama saya, terutama kalau sesi kedua, ya kan? Kalau udah dekat-dekat jam 8.30, laoshi wo yao hui jia, ya. Saya yao mau hui jia, pulang ke rumah. Saya udah mau pulang ke rumah, gitu kan? Nah, jadi hui jia itu artinya pulang, ya. Nah, kalau hanya hui itu artinya pulang. Jadi nggak mesti pulang ke rumah, misalnya balik ke asrama. Pulang atau balik kembali itu sama dengan kata hui, ya. Misalnya saya bilang hui jiao shi itu artinya kembali ke ruangan kelas. Hui su she balik ke asrama. Nah, ya, jadi hui itu bisa artinya pulang, kembali atau balik itu artinya, ya. Oke. Nah, berikutnya, nah hui ini kadang hui qu. Kalau kita bilang hui qu itu artinya pulang. Pulang kemudian pergi. Kalau kita Indonesia kan kayak aneh ya, apa itu pulang pergi gitu, PP, bukan. Hui qu itu artinya pulang atau kembali, ya. Nah, ada satu lagi kata dari pulang, sering kalian dengar hui lai. Nah, ya, kalau mungkin yang pernah dengar bahasa Mandarin, sering ada mendengar dua huruf ini, hui qu dengan hui lai. Ini kedua-duanya dalam bahasa Indonesia sama sih artinya. Artinya adalah pulang. Kalau bahasa Indonesia kan sama, pulang. Tapi dalam bahasa Mandarin penggunaannya ini kata pulangnya ini ada bedakan di belakangnya ditambah dengan qu dengan lai, ya. Bedanya apa? Ini tergantung arahnya. Kalau dia makin lama makin jauh dari kita, itu pakai kata qu. Karena qu itu kan pergi, ya kan? Nah, kalau dia makin lama makin dekat dengan kita, ini pakai kata lai. Lai ini artinya datang. Jadi contoh, misalnya, kamu datang ke rumah saya bertamu, oke? Terus sampai udah jam 10 malam, nggak ada niatmu mau pulang, gitu ya kan? Tiba-tiba mamamu telepon lah, ya kan, ke rumah saya. Terus mama kamu udah menelepon, udah mencari kamu kan? Jadi pas mama kamu lagi ngomong dengan kamu di telepon, mama di telepon itu mengatakan kepadamu, nak pulanglah, udah malam. Mama akan menggunakan ini, hui lai. Hui lai pa, pulanglah. Karena mama menginginkan kamu makin lama makin dekat dengan dia kan? Maka menggunakan ini, hui lai pa, pulanglah, pulang, hui lai pa, pulanglah nak, gitu ya kan? Makin lama makin dekat dengan mama kan? Maka mama akan mengatakan hui lai. Dia bukan bilang hui qu, dia akan bilang hui lai, ya. Terus habis itu karena mama udah menyuruh kamu pulang, jadi akhirnya kamu pamit. Nah, kamu bilang sama saya, "Laoshi, wo yao hui qu le." Saya sudah mau pulang. Nah, ya kan? Kenapa pakai hui qu? Karena kamu akan menjauhi saya, ya kan? Jaraknya itu kan makin lama makin jauh. Kan kamu menuju ke tempat rumah kamu kan, menuju ke arah mama. Tapi kamu jadinya jauh dengan saya kan? Maka itu pakai hui qu. Jadi saya bilang, "Hao de hui qu pa." Baik, pulanglah. Hui qu pa, pulanglah. Sama bahasa Indonesianya, pulanglah. Tapi bahasa Mandarinnya udah pakai ini, hui qu, karena kamu akan menjauhi saya kan. Nah, tapi kayak mama tadi kan dia mengajak kamu untuk dekat dengan dia. Maka itu pulangnya itu menggunakan hui lai. Ya, jadi ini beda hui qu dengan hui lai. Walaupun bahasa Indonesianya sama, sama-sama artinya pulang, tapi beda penggunaannya dalam bahasa Mandarin. Oke, kita lanjut berikutnya. Zai, zai itu artinya di atau berada di. Misalnya saya bilang, zai su she, berada di asrama. Zai jiao shi, berada di dalam ruangan kelas, ya. Zai canting, berada di rumah makan, dan sebagainya, ya. Atau contohnya misalnya, wo zai ibi, saya berada di ibi, ya. Wo zai Sun Plaza, saya berada di Sun Plaza, dan sebagainya. Jadi zai ini artinya di, ya, atau berada di. Li itu di dalam, ya. Wo zai tushu guan li, saya berada di
Tushukuan, perpustakaan di dalam. Saya berada di dalam perpustakaan. 我在图书馆里, 我在图书馆里. Saya berada di dalam perpustakaan. Jadi li itu artinya di dalam. Jadi misalnya kalau saya bilang 教室里 di dalam kelas, 宿舍里 di dalam asrama, 餐厅里 di dalam rumah makan, 图书馆里 di dalam perpustakaan, ya. Jadi li ini artinya di dalam, ya. Le ini artinya sudah atau telah. Mungkin pertemuan yang lalu ada nggak saya bahas ya, atau mungkin di video yang sebelumnya mungkin pernah dibahas ya. Le itu artinya sudah. Jadi kalau misalnya hari itu kita belajar how itu artinya baik kan, baik, oke. How le artinya sudah oke. Sudah bagus, sudah ready, sudah selesai, sudah siap, itu artinya. Maka kadang kalian nonton video kan, habis itu saya nanya, how lemah, sudahkah? Sudah oke kah? Nah, gitu kan. Kalau kalian udah siap, bilangnya how le, kan gitu kan. Nah, how le itu artinya sudah. Ini bisa juga digunakan misalnya teman kamu dari ngobrol udah mulai situasinya memanas kayak mau berantem gitu, jadi kamu bilang sudah, bahasa Mandarinnya haule. Nah ya, nah le itu selain digunakan untuk haule bisa juga untuk yang lain, misalnya itu lapar, le sudah lapar, lei itu capek, lei le sudah capek, ya. Kun itu ngantuk, kun le sudah ngantuk. Biasanya kalau udah sesi kedua gitu, biasanya itu muncul itu. Le, lei le, kun le, ya. Nah, sudah lapar, sudah capek, sudah ngantuk, ya. Jadi le itu ditambahkan di belakang, artinya dia sudah terjadi, telah terjadi, ya. Pu ini artinya tidak, ya. Perbedaan antara pu dengan meyo kayaknya kemarin sudah pernah dibahas, ya. Nah, kalau pu itu dia tidak ada hubungan dengan rasa memiliki. Kalau yang ada hubungan dengan rasa memiliki, kalimat negatifnya itu pakai meyo. Jadi contoh misalnya, Niyo Shuma, kamu punya buku kah? Nah, jawabannya tidak ada, berarti bilangnya meyo, karena ada hubungan dengan rasa kepunyaan, rasa memiliki kan, jadi negatifnya itu meyo. Oh meyo shu, saya tidak punya buku. Oh meyo qian, saya tidak punya uang, gitu ya. Tapi kalau pu itu artinya tidak, yang nggak ada hubungan dengan rasa memiliki. Misalnya, contoh saya nanya, Ni shi lao shi ma? Kamu adalah guru kah? Tidak, saya bukan guru. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, itu artinya mana, ya. Jadi dalam bahasa Mandarin dia tidak ada di dengan ke-nya gitu. Nah, di-nya ya di sini. Cai itu sebetulnya artinya berada. Tapi kalau bahasa Indonesianya ya berada di gitu ya. Jadi kalau ini digabung, cai nar ini artinya adalah di mana. Cui artinya pergi. Nah, kalau bahasa Indonesia kita kan ada pergi kemana, kita gabungkan. Tapi kalau bahasa Mandarinnya ya nggak ada dua kali ini ngomong ya. Cunar, pergi ke mana. Kita isikan sendiri ke-nya itu. Ya, karena tidak ada ke dalam bahasa Mandarin. Ya, jadi terpaksa harus kita isikan sendiri. Cunar, pergi kemana, gitu ya. Oke, nah ini ada penjelasannya di sini. Nah, sering kalian ada mendengar, ada orang dia bilangnya bukan nar, tetapi dia bilangnya adalah nali. Itu sama aja sih, nar dengan nali, ya. Bedanya adalah nar itu lebih ke logat di kota Beijing ya. Nah, itu pakai nar, ya. Nah, tapi kalau di luar dari kota Beijing, misalnya di Malaysia, Singapura, Taiwan dan sebagainya, itu lebih menggunakan ini li. Karena tidak ada pakai erhua ini, tidak pakai r di belakangnya. Jadi bacanya nali, dua kali ngomong gitu ya. Jadi kalau dibilangnya nar dengan nali itu sebetulnya sama ya. Oke, nah tadi inilah yang tadi saya mengatakannya, saya bilang cai dengan ci ya. Kalau kita tambahkan di depannya cai nar itu artinya berada di mana ya. Cai nali sama aja artinya berada di mana ya. Ni cai nali, kamu berada di mana atau kamu di mana bahasa Indonesianya ya. Kalau cu itu artinya pergi, cunar pergi kemana ya. Cunali pergi kemana, ini sama aja ya. Oke. Nah, jadi tidak ada bedanya menggunakan nar dengan nali itu sama aja artinya dalam bahasa Indonesia, tidak ada masalah ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Oh, udah selesai. Oke, kira-kira itulah dia tentang kosakata kita. Nanti setelah selesai kalian nonton videonya ini, kita nanti akan masuk ke ada bahan yang harus kalian latihankan ya. Oke, sebentar saya bukakan dulu. Oh ya, judul bab
5 kita sudah tahu ya, setelah sudah dipelajari kosakatanya. Ini dia judulnya apa? Wow, berarti artinya saya ya. Yao, yao tadi di sini ada kosakatanya. Nah, di sini ada yao artinya mau, qu pergi, ya. 学校 ini dia sekolah, 上课 masuk kelas atau mengikuti pelajaran. Jadi judulnya 我要去学校上课, saya mau pergi ke sekolah untuk mengikuti pelajaran atau belajar, ya. Itu judul dari bab 5 kita. Oke, sekarang lanjutannya itu nanti siap kalian nonton videonya ini. Nah, di sini ada slide yang berikutnya yang berisi tentang sorry, salah buka sebentar ya. Salah buka saya. Ini yang B ya, tadi yang A, sekarang yang B ya. Oke, yang B. Nah, ini dia bagian kedua ya. Oke, di sini ada beberapa dialog ya. Nanti akan kita coba terjemahkan sama-sama. Apa sih ini artinya dalam bahasa Indonesia? Oke, kan di sini dia dialog ya. Jadi dalam bahasa Indonesia apa? Nah, saya bantu bacakan terlebih dahulu ya. Oke, Anna 姐姐你好，安娜姐姐你好，安娜姐姐你好，你好小明，你好小明，你好小明，你要去哪儿？你要去哪儿？你要去哪儿？我要去学校上课，我要去学校上课，你呢？你呢? Ya, 我回家. Oke, dialognya simple ya. Kalian boleh di rumah coba kira-kira apa sih artinya ya, dicari-cari dulu. Amin, 你要去上课吗? Amin, 你要去上课吗? 不，我下课了。不，我下课了。不，我下课了。我要去同学家，你呢？我要去同学家，你呢？我要去同学家，你呢？我要去教室上课，再见。我要去教室上课，再见。我要去教室上课，再见。再见. Oke, dialognya pun sangat simple. Hanya 2 dialog ini saja. Kalian di rumah boleh coba-coba dicari artinya dulu. Kalau untuk yang bagian yang ini, yang ganti-ganti, ini nanti minggu depan, pertemuan berikutnya baru kita bahas sama-sama. Oke, nah sekian bahan kita. Ada yang mau ditanyakan, silakan boleh dituliskan di grup. Oke, kalau tidak ada masalah, terima kasih sudah menonton. 谢谢你们的收看，大家再见。